Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mutira Syifa dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini kita akan membahas tentang VLAN dan trunking. Apa itu VLAN? Misalkan ada sebuah ruangan yang dibagi menjadi beberapa divisi. Bagian atas engineering, bagian tengah programming, bagian bawah marketing. Untuk VLAN, divisi engineer VLAN 10, divisi programming VLAN 20, divisi marketing VLAN 30. Masing-masing VLAN memiliki IP yang berbeda. Engineering dengan IP 192.168.10.0/24. Programming dengan IP 192.168.20.0/24. Marketing dengan IP 192.168.30.0/24. Teman-teman bisa dilihat bahwa setiap divisi memiliki network yang berbeda. Semua PC nantinya terhubung ke switch. Nah, disinilah fungsi VLAN dibutuhkan. Misalnya, engineering diberi bandwidth 10 Mbps, programming diberi bandwidth 20 Mbps, marketing diberi bandwidth 30 Mbps. Dengan VLAN, manajemen jaringan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Fungsi VLAN ada dua. Yang pertama, sebagai manajemen jaringan. VLAN membantu mengatur bandwidth dan memisahkan kebutuhan tiap divisi sesuai kebijakan. Yang kedua, sebagai memecah broadcast domain. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang broadcast domain. Broadcast domain yaitu pengiriman paket ARP ke semua device yang terhubung. Nah, VLAN berfungsi untuk memecah broadcast domain. Contohnya, PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2. Paket tersebut dikirim ke switch, lalu switch akan meneruskan ke PC 2 dan ke PC 3 jika satu VLAN. Tetapi paket itu tidak akan terkirim ke PC divisi programming karena mereka berada di VLAN yang berbeda. Jadi fungsi VLAN adalah untuk manajemen jaringan dan untuk memecah broadcast domain. Secara fisik, switch terlihat hanya satu perangkat, tetapi secara logis bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya 3 VLAN, ada engineering, programming, dan marketing. Selanjutnya kita akan mencoba membuat topologinya. Di sini ada switch. Kita pilih yang paling awal, lalu ada 6 PC yang membentuk topologi bus ke bawah, yang terhubung dengan kabel automatically choose connection type. Lalu kita konfigurasi IP-nya di sebelah kiri dengan IP 192.168.10.0/24, sedangkan di sebelah kanan dengan IP 192.168.20.0/24. Beri kotak pada PC-nya. Kita pencet outline dan not fill. Untuk angka IP-nya bebas, mau 10, 20, atau 30, dan lain-lainnya. Karena range dari VLAN-nya itu dari 1 sampai 4096. Tapi kita akan menggunakan yang 10 dan 20 saja untuk VLAN-nya. Di sebelah kiri kita akan menggunakan VLAN 10 dan di sebelah kanan kita akan menggunakan VLAN 20. Setelah itu kita konfigurasi pada PC-nya. Di PC 1, IP-nya 192.168.10.1. Di PC 2, 10.2, PC 3, 10.3. Itu untuk VLAN 10 ya teman-teman. Di PC 4 dengan IP 192.168.20.1. PC 5, 20.2. PC 6, 20.3. Itu untuk VLAN 20 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencoba komunikasi antar network atau PC-nya. Tetapi PC dengan VLAN 10 tidak bisa berkomunikasi dengan PC VLAN 20, dikarenakan sudah berbeda network atau IP-nya. Untuk bisa berkomunikasi harus menggunakan router. Kita konfigurasi di switch, lalu pada CLI ketik enable, lalu conf t, lalu interface EVA 01. Exit. Setelah masuk, kita akan mencoba membuat VLAN-nya. Kita ketik VLAN 10, lalu name programming, exit, lalu exit lagi.
Teman-teman bisa lihat di mode global konfigurasi ini harus pakai do. Kalau di mode privilege tidak usah pakai do, langsung saja mengetik komennya. Lalu selanjutnya kita ketik const, lalu ketik do show VLAN brief. Komen show VLAN brief ini untuk melihat VLAN berapa saja yang ada. Tadi kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming. Nah, semua ini defaultnya masuk pada VLAN 1. Jadi misalkan PC 6 akan mengirimkan pesan ke PC 1, maka broadcastnya akan dikirimkan ke semuanya, karena semua ini sudah masuk pada VLAN 1. Nah, kali ini kita akan konfigurasi yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Do show VLAN brief yang tadi di enter, bisa dilihat bahwa kita sudah bikin VLAN 10 dengan nama programming. Teman-teman bisa lihat bahwa VLAN 1 port-portnya semuanya sudah terhubung pada VLAN 1. Namun VLAN 10 yang programming ini port-portnya belum ada interface-nya sama sekali. Di sini kita akan coba masukkan port berapa saja yang masuk pada VLAN 10. Bisa dilihat bahwa yang masuk pada VLAN 10 adalah FA01, FA02, FA03. Masuk pada VLAN 10. Lalu kita masuk ke CLI-nya, kita ketik config, lalu ketik interface range FA01 sampai 3. Range ini biar bisa sekaligus dari FA01 sampai 3 kita konfigurasikan. Lalu selanjutnya kita ketik switch port model access, lalu switch port akses VLAN 10. Kita coba lihat apakah FA01 sampai 3 itu sudah masuk pada VLAN 10. Kita ketik do show VLAN brief, lalu enter. Nah, bisa dilihat bahwa FA01 sampai 3 ini sudah masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita coba config lagi untuk VLAN 20. Exit, lalu const, lalu kita ketik VLAN 20. Lalu name marketing, lalu exit. Lalu kita masukkan VLAN berapa saja yang masuk pada VLAN 20. Kita ketik interface range FA04 sampai 6. Lalu ketik switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu exit. Lalu kita ketik do show VLAN brief, lalu enter. Bisa dilihat bahwa VLAN 20 marketing interface yang sudah terhubung yaitu FA04, FA05, FA06. Semua ini sudah terhubung pada VLAN-VLAN-nya masing-masing. Kita coba lihat dulu ARP mana saja yang mencoba komunikasi. Kita exit, lalu show MAC address table. Ternyata belum ada ya teman-teman. Lalu kita coba untuk melakukan komunikasi. Misalkan di sini kita coba mengirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita bisa lihat kalau paket yang dikirimkan itu ICMP, maka kita hapus dulu di PC satunya. Ketik ARP min A, lalu ketik ARP min D, lalu ketik ARP min A. Dan lakukan hal yang sama ke PC 2 dan PC 3. Setelah itu, kita bisa lihat lagi ke switch-nya. Ketik show MAC address table. Ternyata ada, kita coba hapus. Kita ketik const, lalu exit, lalu clear MAC address table. Dan sekarang sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat dua ruangan. Kita buat ruangan lagi sama seperti di video sebelumnya. Di sini ada satu switch dan 6 PC yang membentuk seperti topologi bus ke bawah. Lalu hubungkan dengan kabel automatically choose connection type. Lalu yang terakhir dari switch akan terhubung dengan switch. Selanjutnya kita akan membuat segmennya, sisi kiri dengan VLAN 10 dan sisi kanan dengan VLAN 20. Lalu untuk IP-nya kita bisa samakan dengan ruangan sebelumnya. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Di PC 7 dengan IP 192.168.10.4. Di PC 8 192.168.10.5.
Di PC 9, 192.168.10.6. Itu untuk VLAN 10 ya teman-teman. Sedangkan di VLAN 20, di sini PC 10 dengan IP 192.168.20.4. PC 11 192.168.20.5. PC 12 192.168.20.6. Kali ini kita akan membahas trunk. Fungsi trunk adalah menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2 atau sebaliknya. Artinya itu, untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat sini. Atau dapat kita artikan juga interface yang terhubung kepada switch yang juga terhubung pada switch. Selanjutnya, kita coba konfigurasi dulu untuk VLAN-nya. Oke, kita masuk pada switch-nya, lalu ke CLI, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu masuk ke mode global configuration, lalu enter. Di sini kita akan buat VLAN-nya. Kita ketik VLAN 10 dengan nama programming, lalu exit. Kita bikin lagi untuk VLAN 20 dengan nama marketing, lalu kita exit. Selanjutnya kita akan mencoba masukkan interface berapa saja yang masuk pada VLAN-nya. Di sini kita ketikkan interface range FA01 sampai 3. Enter. Lalu di sini kita masukkan switch port mode akses. Lalu enter. Lalu ketik switch port akses VLAN 10. Artinya interface 1 sampai 3 masuk pada VLAN 10. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi yang VLAN 20. Kita ketik interface range FA04 sampai 6. Lalu enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, lalu enter, lalu exit, lalu kita ketik do show VLAN brief. Di sini kita bisa lihat bahwa FA010203 masuk pada VLAN 10, sedangkan FA040506 masuk pada VLAN 20. Lalu selanjutnya kita hubungkan antar switch dengan kabel automatically choose connection type. Setelah itu kita lihat interface berapa yang terhubung pada switch. Di sini yang terhubung adalah FA07. Kita coba pencet switch pertama, lalu kita coba konfigurasi trunknya ya teman-teman, agar VLAN-VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi antara ruangan 1 dengan ruangan 2. Di sini kita sudah masuk pada mode global konfigurasi. Lalu kita langsung ketik saja interface FA07. Lalu switch port mode trunk, lalu enter. Cara melihat sudah masuk ke mode trunknya, kita ketik do show interface trunk, lalu enter. Dan di sini bisa kita lihat bahwa FA07 statusnya sudah trunk. Nah, ini untuk switch yang ruangan pertama ya teman-teman. Kita akan coba konfigurasi yang sama pada switch yang kedua. Kita ketik interface FA07, lalu switch port mode trunk. Lalu kita lihat di do show interface trunk. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa FA07 di switch kedua atau ruangan kedua statusnya sudah terang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba komunikasi antar VLAN ya teman-teman. Misalnya dari PC 1, ruangan 1, VLAN 10 mau mengirimkan pada PC 7 di ruangan kedua. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang allowed trunk. Pertama kita buka switchnya, lalu ke CLI, lalu kita ketik exit, lalu kita ketik show interface trunk. Di sini teman-teman bisa lihat trunk ini adalah VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07 ini. Dari 1 sampai 1005 itu bisa dilewati ya teman-teman. Nah, untuk VLAN allowed and active in management domain ini artinya adalah VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati FA07 ini. Oke, selanjutnya kita coba ubah yang boleh diizinkan untuk VLAN 10 dan 20. Pertama kita ketik conft, lalu interface FA07. Kita ketik switch port trunk allowed VLAN 10, 20.
lalu ketik do show interface strong. Nah, bahwa yang diperbolehkan adalah 10 dan 20 ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat topologi ruangan 3. Di sini sudah ada ruangan 3 dengan bentuk yang sama seperti ruangan 1 dan ruangan 2. Yang berbeda hanya IP tiap PC-nya ya teman-teman. Di sini saya sudah tandai tiap IP PC-nya, yaitu yang 10.7, 10.8 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja konfigurasi pada switch-nya. Kita pencet switch ruangan 3, lalu kita ke CLI. Pertama kita ketik enable, lalu conf t, lalu ketik VLAN 10, lalu name programming, lalu kita ketik VLAN 20 dengan nama marketing, lalu kita exit, lalu kita ketik interface range FA01 sampai 3. Lalu selanjutnya kita ketik switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu kita exit, lalu kita ketik lagi interface range FA04 sampai 6. Lalu kita ketik switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, lalu kita ketik do show VLAN brief. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk VLAN 10 dengan nama programming masuk pada FA01, FA02, FA03. Lalu VLAN 20 dengan nama marketing masuk pada FA04, FA05, FA06. Lalu selanjutnya kita konfigurasi dulu terangnya di switch ruangan 2. Pertama kita masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke mode global konfigurasi, lalu kita ketik interface FA08, lalu kita ketik switch port mode terang, lalu kita ketik do show interface terang. Di sini untuk FA08 sudah mode trunking ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan paket. Kita coba mengirimkan dari VLAN 10 di ruangan 2 ke VLAN 10 di ruangan 3. Sukses ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menerangkan switch multilayer ke ruangan 3. Sebelumnya kalau kalian bingung untuk menambahkan switch multilayer ini, kalian bisa pencet ini lalu pilih yang keempat, yang 3560. Lalu switch multilayer ini kita hubungkan dengan kabel automatically choose connection type. Di sini kita konfigurasi dulu terangnya di switch ruangan 3. Kita ketik exit, lalu ketik interface FA08, lalu ketik switch port mode terang, lalu ketik do show interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman bahwa interface FA07 dan interface FA08 itu adalah terang ya teman-teman. Oke, kita langsung coba terangin pada switch multilayer tersebut. Di sini kita pilih no, lalu selanjutnya kita masuk pada mode privilege, lalu ke mode global konfigurasi, lalu ketik interface FA01, lalu ketik switch port mode terang. Oke, di sini kita dapat comment rejected, yang artinya bahwa interface FA01 itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Mode terang itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah terang ESL yang punyanya adalah Cisco. Artinya apabila switch yang punyanya Cisco bertemu dengan yang sama milik Cisco, itu bisa melakukan ESL ya teman-teman. Lalu yang kedua ada .iq. Yang ini open standard ya teman-teman. Artinya misalkan switch Cisco bertemu dengan misalkan katakanlah Rui J, itu bisa dilakukan pada encapsulation.iq ya teman-teman. Nah, untuk switch multilayer tersebut itu support ESL dan .iq. Tapi untuk switch ini yang sering kita pakai
tidak support ISL, tidak support ISL, tidak support ISL, hanya support .iq. Makanya kalau kita coba dikonfigurasi terang, maka langsung terhubung pada .iq. Tapi kalau untuk multilayer, dia bingung mau pakai yang ISL atau .iq. Oke, setelah itu kita sebelum masuk pada command switch mode terang, kita coba dulu mengkonfigurasi encapsulation-nya dulu ya teman-teman, yaitu dengan cara mengetikkan command switch port terang encapsulation.iq. Lalu ketik switch port mode terang. Lalu ketik do show interface terang. Bisa dilihat sendiri bahwa sekarang FA07 encapsulation-nya yaitu .iq dan statusnya sudah trunking. Kali ini kita akan belajar Dynamic Trunking Protocol yang disingkat menjadi DTP. Di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya mode terang dan mode akses. Mode akses itu artinya menuju end device, sedangkan untuk mode terang itu menuju pada switch. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Terang Protocol, yaitu kita akan mendapatkan mode yang baru. Pada mode tersebut ada yang namanya Dynamic Auto dan juga ada yang namanya Dynamic Desirable. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel DTP. Bisa dilihat bahwa misalkan yang pertama Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi mode akses. Lalu yang kedua misalkan Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable akan menjadi mode terang. Yang ketiga Dynamic Auto bertemu dengan terang akan menjadi terang. Yang keempat Dynamic Auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Contohnya, misalkan di sini kita mempunyai dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan di switch 1 ini kita akan konfigurasi Dynamic Desirable dan di switch 2 kita akan konfigurasi Dynamic Auto. Maka di sini akan menjadi akses ya teman-teman. Jadi dari tabel tersebut kita dapat kesimpulan bahwa Dynamic Auto itu artinya menunggu, Dynamic Desirable sifatnya mengajak, mode terang sifatnya itu adalah memaksa, sedangkan mode akses juga sifatnya sama seperti terang yaitu memaksa. Selanjutnya kita akan coba praktek apa itu TP. Di sini kita masukkan dua switch yang terhubung dengan kabel. Di sini agar kabel switchnya berwarna hijau kita pencet ini. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan coba konfigurasi pada switch yang ini. Lalu kita pencet tab CLI. Lalu selanjutnya kita masuk pada mode privilege. Lalu ketik show interface FA01 switch port. Lalu enter. Di sini bisa kita lihat mode administratif dan operasional mode. Administratif mode ini adalah mode yang kita konfigurasikan. Sedangkan operasi mode itu adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. By default pada switch tersebut adalah modenya Dynamic Auto. Dan hasilnya juga static access. Artinya dynamic ketemu dynamic jadi static access. Lalu kita konfigurasi juga di switch yang satunya. Kita ketik enable lalu show interface FA01 switch port. Nah, di sini juga sama ya. Teman-teman, ada administrative mode dan operational mode. Di sini kita akan menjelaskan apa itu untagged dan tagged. Kita masuk ke mode simulation, lalu kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Di sini akan mengirimkan paket ARP. PC 1 akan mengirimkan ke switch, lalu switch akan ke broadcast. Lalu dikirimkan. Teman-teman bisa lihat sendiri, paket yang dikirimkan dari switch menuju switch lagi itu artinya tagged ya. Sedangkan paket yang dikirimkan dari switch ke switch ada yang .iq. Tagged itu adalah yang di paket ARP-nya ada .iq. Dan untuk untagged itu di paket ARP-nya tidak ada .iq. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar apa itu native VLAN. Pertama kalian buka switch 1. Nah, pada switch 1 kita coba lihat interface-nya. Kita ketik enable, lalu show interface terang. Lalu enter.
Nah, pada switch 1 ada FA07 yang terang, artinya yang dihubungkan pada ruangan 2 atau switch 2. Pada komen show interface terang ini ada pemberitahuan yang namanya native VLAN dan by default native VLAN. Itu masuk pada VLAN 1 ya teman-teman. Bisa dicek juga di switch ruangan 2, ketik enable lalu show interface terang, dan untuk di switch kedua ini ada dua interface yang diterangkan ya teman-teman, yaitu FA07 dan FA08. FA07 itu mengarah dihubungkan pada switch di ruangan 1 dan FA08 dihubungkan ke switch ruangan 3. Apa itu native VLAN? Native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di-tagged. Selanjutnya, kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya. Misalkan kita akan menggantikan native VLAN-nya menjadi VLAN 10 atau VLAN 2. Oke, kita langsung saja pada switch ruangan 2. Lalu kita ketik conft, ketik interface berapa yang terhubung pada ruangan ketiga, yaitu FA08. Lalu kita ketik interface FA08. Selanjutnya kita ketik switch port terang native VLAN 20. Lalu do show interface terang. Dan bisa dilihat bahwa FA08 VLAN-nya menjadi 20. Kita coba konfigurasi pada switch ruangan ketiga. Ketik N, lalu ketik conft, lalu kita masukkan interface berapa yang terhubung pada switch ruangan kedua, yaitu FA07. Kita ketik interface FA07. Lalu kita ketik switch port terang native VLAN 20. Lalu ketik do show interface terang. Dan bisa dilihat bahwa sekarang FA07 native VLAN-nya menjadi 20. Oke, kita coba mengirimkan paket. Kita masuk pada tab simulation. Kita coba misalkan dari PC 10 menuju ke PC 16. Dari PC 10 akan dikirimkan ke switch, dan dari switch akan dikirimkan ke switch lagi. Dan bisa dilihat bahwa tidak ada target ya teman-teman. Nah, itu fungsi VLAN teman-teman. Artinya, native VLAN tidak memerlukan atau tidak usah memakai target. Selanjutnya, kita akan mencoba mengembalikan kembali native VLAN tersebut. Lalu masuk pada switch 2, ketik exit, kita coba masuk pada interface berapa yang terhubung pada switch ruangan kedua, yaitu FA08. Kita ketik interface FA08, lalu ketik switch port terang native VLAN 1, lalu ketik do show interface terang, dan bisa dilihat sendiri bahwa sudah kembali pada defaultnya ya teman-teman, yaitu 1.